Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut materi lagi. Sekarang yang akan kita bahas yaitu proses utama dalam data mining. Di sebelumnya kan kita bahas data preprocessing atau intinya proses sebelum proses. Maksud saya tahapan sebelum proses. Jadi dia itu namanya pre-proses. Oke, sekarang kita masuk ke data miningnya, ke proses utamanya. Oke, di sini ya, dalam proses utama data mining itu sebenarnya cuma 5 tahap. Kalian bisa lihat ini, cuman input atau biasa dikenal dengan istilah data pre-process, baru masuk ke proses. Nah, di proses ini pasti membutuhkan sebuah metode atau algoritma data mining. Nah, dari metode tersebut akan menghasilkan sebuah output atau pola. Nah, dari pola atau dari output tersebut nanti akan dievaluasi. Jadi prinsipnya itu input nanti akan diproses akan menghasilkan sebuah output. Nah, outputnya ini akan dicocokkan atau akan dievaluasi apakah outputnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kemudian untuk masalah garis besarnya input berarti kita harus memiliki sebuah data ya. Kemudian nanti akan diproses dalam metode algoritma akan menghasilkan sebuah output. Misalkan gini, kita lanjut dulu slide-nya. Aduh, mana next-nya ini? Sorry. Next. Nah, input tadi atau biasa dikenal istilah preprocess atau kita membutuhkan sebuah data set. Jenis dataset itu terbagi dua ya, ada private dan public. Private dataset jelas dataset diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian, sedangkan public itu datanya bisa kita ambil secara umum ya. Ini tempat situs web yang isinya ini tentang data ya, repository data uji. Di sini banyak orang biasa ingin mengambil data. Kalau kalian ingin cek bisa cek langsung buka webnya. Kalau kalian tidak mau repot-repot ambil data, bisa kalian langsung ambil data secara online ini. Kalau yang Indonesia itu seingatku nama webnya, ini kan UCI dia ini barat atau di luar. Kalau Indonesia itu seingatku namanya data.go.id. Di situ juga banyak data set ya yang bisa kalian gunakan. Kemudian tren penelitian data ini saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh penelitian dengan public dataset sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Kemudian ini untuk masalah input kalian bisa baca sendiri, ini cuma sekedar teori-teori saja. Kemudian metode, kita masuk ke metode ya. Ini yang penting dalam data mining, ini metode yang sangat penting karena ini akan menentukan arus dari proses data mining kalian. Oke, secara garis besar itu metode data mining itu ada 5, tapi secara garis besar ya sebenarnya itu masih banyak lagi. Ada pertama estimasi, prediksi atau forecasting, ini lebih mirip ke peramalan. Ini ada tulisan peramalan. Klasifikasi, mengelompokkan. Clustering, mengelompokkan juga. Asosiasi, mengasosiasikan. Dia itu mirip dengan asosiasi, semacam mengelompokkan tapi dia lebih ke prioritas atau lebih ke pertumbuhan. Kemudian kita fokus dulu ini ke bagian ini, klasifikasi dengan clustering. Oke, di bagian klasifikasi dan clustering ini sebenarnya klasifikasi itu dan clustering itu mirip ya. Klasifikasi dan clustering itu mirip. Kalau kalian ikuti perkembangan COVID-19, dia itu biasa si juru bicara itu sering mengatakan daerah yang terkena ini itu biasa memiliki klaster dari daerah ini. Jadi kesimpulannya itu gini, untuk membedakan klasifikasi dan clustering, klasifikasi dikelompokkan berdasarkan hal yang kita sudah tahu. Misalkan klasifikasi ini sekumpulan gambar, ini anggaplah ini sekumpulan gambar monyet ya. Ini sekumpulan gambar tikus, bukan sekumpulan gambar. Ini sekumpulan hewan monyet, ini sekumpulan hewan tikus. Ini sekumpulan hewan ayam. Klasifikasi nih ya. Kemudian datang satu hewan lagi dan ternyata hewan tersebut adalah ayam. Jadi otomatis dia akan masuk di sini ya. Karena dia sudah ditahu pembagiannya. Nah, sedangkan kalau clustering, misalkan ini ada data, ini bentuknya bulat, ini tidak ditahu ya datanya. Kemudian ini ada X, tapi kita tidak tahu ini data apa. Ini segitiga. Ini cuma permisalan ya. Kemudian datang sebuah data baru. Data baru itu bentuknya X. Ini bentuknya ya.
Karena ini kita belum memiliki nama data, di sini juga belum memiliki nama data, belum ditahu datanya apa, di sini juga apa, maka dia akan dimasukkan secara random. Kalau di sini kan jelas, dia akan masukkan yang sesuai. Sedangkan yang ini dia akan masukkan secara random ke dalam sini. Ke dalam ini ya, dia akan masukkan secara random. Nah, kemudian setelah dia masuk datanya, berarti kan akan menjadi, misalkan data baru tadi X, 0, XX, segitiga, segitiga. Setelah dia bergabung, dia akan proses dia berdasarkan kemiripan. Ingat ya, kemiripan. Jadi, kalau X ini, karena bentuknya X, pasti dia akan mencari mirip X. Otomatis dia akan bergabung di sini. Sehingga datanya nanti akan menjadi bulat-bulat X, 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 segitiga, segitiga. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahami perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Jadi intinya klasifikasi, dia itu dikelompokkan berdasarkan kelas. Berarti kelasnya dia sudah diketahui. Kayak ini tadi ya. Sedangkan clustering dikelompokkan tapi belum ditahu kelasnya. Jadi dia masih dikumpul jadi satu, baru nanti akan dikelompokkan berdasarkan sebuah kemiripan. Nanti ini penting ya, karena ini sangat sering digunakan. Jadi nanti ini kita akan bahas lebih lanjut atau lebih dalam masalah clustering dengan klasifikasi. Kemudian ada namanya lagi forecasting atau peramalan. Ini juga banyak orang biasa gunakan. Misalkan tahun 2000 data penjualan mobil sekian-sekian. 2001 penjualan mobil sekian-sekian, 2002 penjualan mobil sekian-sekian. Nah, pertanyaannya berapa penjualan mobil pada tahun 2003? Itu akan menggunakan prediksi atau forecasting berdasarkan data yang ada ya. Kemudian estimasi ini lebih mengarah ke apa ya? Perkiraan atau apa ya? Misalkan harga, misalkan ada data harga sekian-sekian, maka dia akan bisa mengeluarkan sebuah estimasi. Dan metode yang paling terkenal yaitu SVM, Support Vector Machine. Dan ini juga banyak digunakan neural network dan interpolation ya ini. Linear regression ini juga sangat penting. Kemudian untuk metode-metode yang lainnya kalian bisa lihat, misalkan estimasi menggunakan metode ini, prediksi ini, klasifikasi naik bias, Canary, clustering, K-means, dan sebagainya, fuzzy K-means, dan sebagainya kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian tadi input metode proses, berarti dari proses pasti akan menghasilkan sebuah output. Nah, output ini bisa berupa, seperti ini kalian baca, berupa formula atau rumus, atau sebuah pohon keputusan, atau berupa sebuah aturan, atau berupa sebuah cluster. Kayak ini, cluster. Oke, sekarang kita lanjut, evaluasi. Kok nama ini? Evaluasi. Mana tadi? Oke. Ini kita baikkan dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini evaluasi ya. Jadi evaluasi ini akan dinilai masalah keakuratan. Dari sebuah data yang diproses pasti akan menghasilkan sebuah output kan. Nah, dari output tersebut nanti akan dinilai apakah data ini sesuai keinginan ataukah sesuai atau tidak sesuai keinginan. Jadi tingkat akurasinya nanti ini akan dinilai ya. Aduh, terlalu besar. Tingkat akurasinya akan dinilai ya. Kemudian tingkat errornya juga akan dinilai. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, sampai sini kalau kalian tidak paham silakan tanya di grup. Nanti kita lanjut materi lagi ya. Untuk tahap data mining itu sudah sampai sini saja. Cuman ini 4 yang utama tadi. Input, metode, output, dan evaluasi. Kalau ada yang tidak kalian pahami, silakan share pertanyaan di grup ya. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.